Hai, kembali dalam channel bersama Prof. Iko. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai penanganan infertilitas. Lanjutkan diskusi pada seri yang sebelumnya, maka kali ini kita akan langsung berdiskusi mengenai penanganan endometriosis atau adenomiosis. Pada tabel ini kita bisa lihat, bila kita jumpai kasus endometriosis dengan cadangan ovarium normal, sperma baik, tidak ada sumbatan pada tuba fallopi, maka ada tempatnya bagi kita untuk melakukan pembedahan, kemudian dilanjutkan dengan inseminasi atau fertilisasi in vitro. Sedangkan bila kita jumpai kista endometriosis dengan sperma yang tidak normal atau tuba fallopi yang tidak paten, maka kita tidak merekomendasikan untuk dilakukan pembedahan. Sebaliknya, tindakan fertilisasi in vitro merupakan pilihan yang terbaik. Demikian pula untuk kista endometriosis dengan cadangan ovarium yang rendah. Kita langsung merekomendasikan kasus ini untuk dilakukan fertilisasi in vitro. Khusus adenomiosis, kita akan menilai apakah adenomiosis itu mendesak kafum uteri atau tidak mendesak kafum uteri. Umumnya, bila adenomiosis mendesak kafum uteri, kita akan sarankan untuk melakukan tindakan pembedahan. Ya, walaupun tindakan pembedahan yang dilakukan ini bisa dikerjakan setelah pasien menjalani program fertilisasi in vitro untuk mempersiapkan dilakukannya tanam embrio beku atau sebelum pasien melakukan tindakan fertilisasi in vitro. Ya. Pada kasus-kasus adenomiosis tidak mendesak kafum uteri, pada tempatnya kita juga menyarankan tindakan fertilisasi in vitro langsung tanpa melakukan pembedahan. Ya, kita lihat sangat berbeda bila adenomiosis mendesak kafum uteri, kita merekomendasikan pembedahan, khususnya bila cadangan ovarium normal. Bila cadangan ovarium tidak normal, kita umumnya merekomendasikan fertilisasi in vitro, baru kemudian setelah akan dilakukan tanam embrio atau transfer embrio, kita menyarankan untuk dilakukan tindakan pembedahan terlebih dahulu. When more is not better. Ada 10 don'ts, ada 10 langkah yang tidak boleh dikerjakan bila kita melakukan penanganan endometriosis. Ya, antara lain kita tidak boleh melakukan pembedahan laparoskopi pada endometriosis kasus minimal ringan. Kita tidak boleh melakukan tindakan pembedahan laparoskopi pada kasus-kasus cadangan ovarium yang rendah. Kita harus berhati-hati melakukan tindakan pembedahan endometriosis pada kasus endometriosis bilateral, pada kasus endometriosis berulang. Tidak dianjurkan penggunaan marker CA125 untuk melakukan diagnostik ataupun prognostik kista endometriosis. Prinsip dari penanganan endometriosis adalah treat the symptoms, preserve fertility, prevent progression to chronic pain, keep surgeries to a minimum. Ya, bahwa konsep utama penanganan endometriosis adalah treat the patients, not the lesions. Sehingga kalau kita putuskan pembedahan, maka the first surgery should be the vaginal surgery. Konsep-konsep inilah yang harus kita pegang terus selama kita menangani kasus-kasus endometriosis. Bagaimana sistem rujukan infertilitas? Ya, kita tahu bahwa dalam sistem rujukan infertilitas kita mengenal layanan primer, sekunder, dan tersier, di mana ada dokter umum, spesialis, dan subspesialis. Untuk level 1 tentu merupakan kasus-kasus yang baru menikah, tidak lebih dari 2 tahun, umur perempuannya di bawah 30 tahun, dan tidak ada faktor risiko kelainan pelvik atau sperma.
Sebaliknya di level 2 diperkenankan melakukan penanganan infertilitas sampai umur perempuan berusia 35 tahun dengan lama infertilitas 36 bulan atau 3 tahun. Dan setelah itu dianjurkan untuk merefer pasien ke level 3 yang memiliki kemampuan untuk melakukan fertilisasi in vitro. Apa saja yang dapat dikerjakan di level 1, 2, dan 3? Untuk level 1 tentunya selain wawancara dan pemeriksaan fisik, fokus adalah pada interpretasi analisis semen dan konfirmasi ovulasi. Di level 2, menilai patensi tuba dan boleh melakukan penanganan kasus-kasus anovulasi, endometriosis, sumbatan tuba tanpa komplikasi. Sedangkan untuk level 3, dapat melakukan penanganan yang kompleks, penanganan faktor sperma dengan komplikasi, dan penanganan fertilisasi in vitro. Bahkan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana penanganan endometriosis sangat tergantung dari cadangan ovarium. Bila cadangan ovarium rendah, maka kita diperkenankan melakukan emergency fertilisasi in vitro tanpa surgery dan langsung dilakukan fertilisasi in vitro. Langkah berikutnya adalah semen analysis dan patensi tuba. Dua hal yang juga akan sangat mempengaruhi apakah kita mempertimbangkan lakukan pembedahan atau langsung melakukan fertilisasi in vitro. Sekali lagi, prinsipnya adalah treat the patients, not the lesion. Bagaimana kita melakukan penanganan endometriosis dan adenomiosis sesuai dengan level 1, 2, dan 3? Nah, kita bisa lihat di sini. Kista endometriosis umumnya dapat dikerjakan di level 2, tetapi hati-hati kista endometriosis dengan cadangan ovarium rendah, kista endometriosis berulang, maka akan sangat dianjurkan untuk dilakukan di level 3 karena kemungkinan besar memerlukan tindakan fertilisasi in vitro. Untuk adenomiosis, tindakan reseksi adenomiosis diperkenankan dilakukan di level 2. Gangguan ovulasi untuk PCOS sebagian besar boleh dikerjakan di level 2, kecuali pasien-pasien PCOS dengan riwayat sisi resistance atau sisi failure, maupun pasien PCOS dengan kegagalan laparoscopic ovarian drilling dan chronic low-dose gonadotropin, maka harus dilakukan penanganan di level 3 dengan kemungkinan tindakan IVF. Sedangkan untuk gangguan ovulasi WHO kelas 4, dan WHO kelas 1 dapat dikerjakan di level 2. Untuk WHO kelas 3 atau pasien dengan cadangan ovarium menurun, sangat dianjurkan untuk dilakukan penanganan di level 3. Untuk gangguan sperma, ya oligozospermia berat dan azospermia tentu harus dilakukan penanganan di level 3 dengan kemungkinan dilakukan tindakan pembedahan ataupun tindakan fertilisasi in vitro. Sedangkan untuk oligozospermia biasa tentu dapat dilakukan penanganan di level 2 dengan melakukan perubahan gaya hidup atau inseminasi intrauterin. Untuk faktor tuba, ya oklusi tuba bilateral dan hydrosapping bilateral tentu saat ini level 3 lebih dianjurkan mengingat tindakan fertilisasi in vitro memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tindakan rekonstruksi tuba. Bagaimana penanganan infertilitas? Ya, bagan ini menunjukkan perjalanan pasien dalam penanganan infertilitas. Mulai dari kunjungan pertama di hari kedua, hari ketiga haid, kunjungan kedua 1 minggu setelahnya atau 2 hari setelah haid bersih, dan kunjungan ketiga dilakukan pada fase luteal. Paling tidak, pada kunjungan pertama kita melakukan pemeriksaan yang komprehensif, kemudian diberikan profilaksis klamidia. Kunjungan kedua dilakukan pemeriksaan penunjang histerosalpingografi dan analisis semen atau tindakan opishisteroskopi dan pap smear bila diperlukan. Dan pada kunjungan ketiga kita bisa menetapkan diagnosis serta menjelaskan rencana penanganan definitif kepada pasien kita. Catatan khusus pada pasien-pasien luar kota yang bisa langsung datang ke kunjungan kedua untuk melakukan pemeriksaan AMH dan melakukan pemeriksaan semen atau histerosalpingografi. Dan untuk aktivitas suami yang sangat tinggi,
tawaran untuk melakukan simpan beku sperma merupakan pilihan yang cukup baik bagi pasien dengan aktivitas yang cukup tinggi. Dan untuk pasien dengan siklus haid tidak normal atau tidak teratur, tidak perlu menunggu datangnya haid untuk datang ke klinik, jadi bisa datang ke klinik setiap saat untuk dilakukan pemeriksaan hormonal. Beberapa faktor penyebab keterlambatan adalah antara lain penggunaan antibodi antisperma dan obat-obatan yang tidak rasional pada male factor, tindakan hidrotubasi dan diatermi pada oklusi tuba, penggunaan sisi yang tidak rasional pada gangguan ovulasi, penggunaan agonis GnRH pasca pembedahan pada endometriosis, dan pada unexplained infertility kita tahu bagaimana penggunaan antibodi antisperma, pemeriksaan TORS dan ACA yang sering kali tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi indikasi pemeriksaan. Secara ringkas kita bisa lihat apa perbedaan penanganan infertilitas di level 1, 2, dan 3. Level 1 fokus pada konseling, kemudian interpretasi analisis semen dan konfirmasi ovulasi. Di level 2 dilengkapi dengan pemeriksaan patensi tuba, kompetensi penanganan laparotomi, laparoskopi, inseminasi intrauterin, ditambah dengan induksi ovulasi, stimulasi ovarium maupun stimulasi ovarium terkendali. Sedangkan level 3 merupakan fasilitas yang terlengkap yang memiliki kemampuan fertilisasi in vitro maupun bedah mikro. Skema lengkap penanganan infertilitas inilah yang harus kita jelaskan kepada pasien kita sehingga pasien kita tahu apa masalah infertilitas yang mereka miliki, apakah karena faktor sperma, gangguan ovulasi, endometriosis, tuba, uterus, atau unexplained, dan apakah mereka sudah mendapatkan obat-obatan pemicu ovulasi, riwayat pembedahan, inseminasi intrauterin, ataupun fertilisasi in vitro, sehingga menyebabkan pasien kita tahu mereka berada di step yang mana. Sebagai kesimpulan, yang pertama kita tahu bahwa kecepatan dan ketepatan menuju diagnosis merupakan pertimbangan utama dalam pemeriksaan infertilitas. Kita tahu seorang perempuan sangat tergantung dari usia, jumlah cadangan ovariumnya. Kemudian yang kedua, penanganan infertilitas harus dilakukan berbasis bukti, evidence based, dan sesuai dengan strata penanganan. Dan terakhir, konseling mengenai langkah dan keberhasilan penanganan perlu dijelaskan sejak penetapan diagnosis infertilitas. Demikian diskusi kita tentang sesi infertilitas kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi pasien-pasien kita. Sampai jumpa di sesi bersama Prof. Iko lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.